Rasulullah mengingatkan menjelang kepergian bulan suci Ramadan setiap tahun, hendaklah engkau merebut nilai utama, saya ulangi, nilai utama yang dibawa oleh bulan Ramadan itu, yang disebut dengan nilai kejujuran. Nilai utama bulan Ramadan adalah nilai kejujuran yang tidak bisa kita takar berapa nilai kemanfaatannya. Tidak bisa kita melaksanakan perintah ibadah puasa di siang hari kalau tidak didorong oleh sebuah kejujuran. Tidak mungkin kita akan mendapatkan pengakuan pada diri sendiri kecuali ada kejujuran. Pengakuan dari orang lain itu bisa saja terjadi, tapi khusus ibadah puasa, pengakuan yang dibutuhkan adalah pengakuan dari yang bersangkutan itu sendiri. Karena itu kata Rasulullah, menjelang hari raya Idul Fitri, Idul Fitri kembali kepada suci, kembali kepada kemurnian, kembali kepada kekosongan kesalahan atau kekosongan dosa. Dengan demikian kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya di bulan Syawal sampai bulan Ramadan yang akan datang. Rebutlah kata Rasulullah, raihlah nilai itu. Mutiara berharga adalah nilai kejujuran. Hanya saja Rasulullah menyatakan sungguh berat itu. Makanya Rasulullah mengedepankan pokok ajaran Rasulullah adalah kejujuran. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami akan sudah menyebar melakukan kegiatan kami sehari-hari. Ausini ya Rasulullah, berikan kami pesan, nasihat. Rasulullah menjawab, berkata jujurlah dikala kita ketemu kembali. Padahal para sahabatnya peminum, pemabuk, pencuri dan seterusnya. Rasulullah tidak langsung melarang jangan mabuk, jangan minum minuman keras, jangan mencuri, jangan merampok, jangan memperkosa dan seterusnya. Tapi Rasulullah hanya mengatakan berkata jujur. Berkali-kali sahabat Rasulullah menghadap, pesan Rasulullah berkata jujur. Lalu dia melapor, apa yang kamu lakukan seharian? Dia sebutlah apa adanya. Kami minum ya Rasulullah, kami tidak melaksanakan salat ya Rasulullah. Baik kata Rasulullah. Pisah lagi, minta lagi pesan, apa lagi ya Rasulullah? Berkata jujurlah. Akhirnya karena kejujuran itu harus datang dari sanubari yang paling dalam, bukan terpaksa, harus terpanggil. Rasa malu muncul kepada Rasulullah oleh sahabat. Masa setiap kali kita sampaikan kepada Rasulullah, belum pernah kita meninggalkan larangan yang dituntutkan oleh Rasulullah. Sekalipun itu kita bisa berkata jujur. Akhirnya berangsur-angsur dia tinggalkan daftar perbuatan tercelanya dan dia sampaikan kepada Rasulullah, ternyata berkurang perbuatan tercela yang dia lakukan dan tetap mengedepankan kejujuran. Ini maksudnya bahwa kejujuran itu sangat penting dalam ajaran Rasulullah. Nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Contoh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang muda belia. Nabi Isa itu
meninggal pada usia 32 tahun. 32 tahun saja Nabi Isa itu sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi 2 kali lipat dari umur Rasulullah SAW. Ya, 2 kali lipat dari umur saya sekarang yang memasuki usia 65 tahun. Ajaran pokok Nabi Isa adalah konsep kejujuran. Tapi beda caranya dengan Rasulullah. Rasulullah itu berhalwat ya, dengan keorangtuaannya karena 40 tahun baru menjadi Rasul sampai 63 tahun. Tapi Nabi Isa suka represi, keluar bersama anak muda. Dan ini harus ditanamkan kejujuran. Suatu waktu tes kejujuran terjadi oleh Nabi Isa kepada umatnya. Wahai umatku, kita akan pergi keluar daerah, repressing. Ya, biasa anak muda itu senang repressing karena nabinya juga nabi muda. Ya. Alhamdulillah, menjawab semua, kita akan bersama-sama dengan Rasul juga Nabi Isa. Ya. Berangkatlah bersama-sama dengan persiapan bekal beberapa potong roti. Dalam riwayat disebutkan 6 potong roti dan 6 air yang dibawa untuk kebutuhan dalam perjalanan. Singkat cerita, ini penekanannya bahwa nilai kejujuran itu penting. Di perjalanan setelah agak capek, berhenti sudah. Kita berhenti, 4 orang yang ikut umatnya berlima dengan Nabi Isa. Ada pelajaran berharga dalam riwayat ini bahwa kalau kita sudah cukup 4 orang satu rombongan, berkawan 4 orang, berteman 4 orang, 1 orang di antaranya memungkinkan untuk menjadi orang yang memusuhi kita dalam hatinya. Jadi jangan menganggap Pak, semua teman itu adalah kawan. Tetapi kalau sudah 4 orang, pasti ada 1 yang kalasi, yang pembohong, yang tidak jujur sama kita. Coba kita evaluasi. Nabi demikian, kita buka bekal masing-masing 1 biji. Kalau masing-masing 1 biji, karena 6 biji tadi, berarti laku 5 biji potong roti. Dimakanlah, diminumlah, baru ada sisanya 1. Disimpanlah di tempat istirahat. Lalu Nabi Isa mengatakan, kita berangin-angin, represi menikmati udara di sekitar ini, udara yang sejuk ini. Lalu 1 potong roti yang tersisa ini menjadi sasaran incaran dari 4 ini. Ya, siapa kegerangan? Ada 1 yang berusaha untuk mengambil itu 1 potong roti, ya, untuk dia santap, karena 1 potong itu tidak sampai kekenyangan. Berhasil dia ambil itu roti, lalu dia sembunyi makan dan minum 1 paket roti dan minuman. Setelah dia minum, ya, dia tidak merasa sesuatu kesalahan. Tapi ini sudah tidak jujur. Karena apa? Tidak diperuntukkan untuk dia. Hanya alat uji bagi Nabi Isa. Lalu setelah sampai waktunya 5 menit lagi, Nabi Isa memanggil semua, kumpullah kita kembali ke sini. Setelah kumpul semua, Nabi Isa bertanya, siapa yang ambil tadi itu 1 potong roti? Tidak ada yang menyahut, tidak ada yang mengaku. Nabi mengatakan, Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan saya sendiri sebagai Nabi tahu siapa di antara kalian. Hanya mau saya inginkan keikhlasanmu, kejujuranmu untuk mengakui perbuatanmu itu. Tidak ada yang mengaku. Kalau begitu Nabi Isa berkata, baik, kita lanjutkan perjalanan. Lanjut perjalanan, tiba di suatu tempat, ada sebuah pesta bakar daging rusa. Daging rusa pada saat itu adalah makanan yang favorit. Lalu Nabi Isa berkata, wahai umatku, kita sekarang perlu bersyukur. Hidangan rusa bakar ini sudah siap kita santap. Tetapi harus kita syukuri.
kita syukuri semua. Kita harus berkata jujur. Umat yang mengatakan, iya ya Rasul, iya. Kalau iya, siapa yang makan tadi itu roti sepotong? Belum ada yang menang. Ya. Kalau begitu kata Nabi Isa, ya santaplah bersama ini dengan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya tunggal. Setelah makan, Nabi Isa berkata, wahai umat, bagaimana? Puas semua, puas semua. Kalau begitu bersyukurlah tadi. Tanda orang yang bersyukur itu adalah berkata jujur. Lalu Nabi Isa bertanya, siapa yang makan roti yang sepotong tadi itu? Belum ada yang mengaku. Ya. Masih belum tumbang dia dengan hanya diperintahkan untuk bersyukur. Nabi Isa memperlihatkan kekuasaan Allah dan memperlihatkan mukjizatnya. Nabi Isa berkata, jangankan apa yang ada di hatimu, rusa-rusa sudah berserakan, sudah ada kita makan dalam perut, kepalanya masih ada di sana, tanduknya masih ada di sana, ekornya masih ada di sana. Itu Tuhan bisa mengumpulkan dan menjadi rusa yang utuh dan bernyawa. Umatnya berkata, iya Rasul, bisa terjadi, iya bisa terjadi. Lalu dengan mukjizat Nabi Isa, Nabi Isa itu mukjizatnya menghidupkan makhluk yang sudah mati. Karena kehebatan kedokteran saat itu mampu menyembuhkan orang sakit, sehingga Nabi Isa diberikan mukjizat mampu menghidupkan makhluk baik binatang maupun manusia yang sudah mati. Lalu dengan mukjizat Nabi Isa dikumpulkanlah yang ada dalam perut yang sudah ditelan, yang berserakan semua, loncat keluar melalui mulut, yang di belakang sana loncat di depan para umat Nabi Isa, lalu utuh seekor rusa yang bernyawa. Ya, kembali lapar karena hilang tadinya yang dimakan sudah ada dalam perutnya. Lalu Nabi Isa berkata, wahai umatku, sudah percayakah kalian Allah Maha Kuasa dan saya punya kemampuan untuk melakukannya? Iya ya Rasul, tapi saya ingin bertanya sekali lagi, siapa yang makan roti itu tadi? Belum ada yang mengaku. Hanya karena kekuasaan Allah, seseorang itu masih bisa untuk tidak mengaku dan tidak berkata jujur. Kalau begitu Nabi Isa berkata, kita lanjut perjalanan. Lanjut perjalanan refleksinya di suatu tempat. Dari kejauhan kelihatan pernak-pernik berkilauan pancaran sinar matahari. Ternyata itu adalah barang berharga, berlian dan mutiara. Lalu bergembira-rialah 4 orang temannya Nabi Isa, umatnya. Lalu Nabi Isa berkata, inilah balasan dari Allah karena kita bergabung dalam kebajikan. Kalau begitu kita syukuri ini, kita bagi bersama, dan pembagiannya sama dengan pembagian waktu kita membagi roti tadi. Dibagilah mutiara berlian itu seonggok, satu. Nabi Isa juga satu. Ya, jadi riwayat ini mengatakan bahwa bagian pemimpin itu sama juga dengan bagian yang dipimpinnya. Jangan berlebih. Tetapi karena dibagi 6, ada 1 bagian yang tidak ada yang punya. Ya. Lalu Nabi Isa berkata, wahai umatku, kalian harus syukuri 1 onggokan ini, 1 kumpulan berlian mutiara ini, dan sebentar kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Lalu salah seorang bertanya, siapa yang punya 1 onggokan ini, 1 bingkisan ini? Siapa yang punya, wahai Rasul? Nabi Isa berkata, ini yang 1 bagiannya orang yang makan roti tadi waktu kita singgah di perjalanan. Barulah tumbanglah ini kepribadiannya. Lalu salah seorang mengangkat tangan mengatakan, ya Rasul, saya yang makan itu tadi. Kalau begitu Nabi Isa berkata, kalau begitu kamu 2 bagianmu, ambillah itu.
bisa tahu ini adalah orang yang tidak jujur. Lalu kalau begitu kita pulang sama-sama ke rumah, membawa harta rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan jalan sendiri-sendiri. Nabi Isa jalan sendiri, yang 3 orang jalan sendiri, dan yang 1, yang 2 bagiannya jalan sendiri. Alhasil sebagai kesimpulan, di perjalanan Nabi Isa dan 3 umat lainnya selamat tanpa hambatan tiba di rumahnya, menyerahkan kepada keluarganya berlian yang berharga itu, dan yang 1 orang ini 2 bawaannya ketemu dengan Rajulainil Akbar, ya, bahasa Arabnya itu, bahasa isinya ketemu dengan bodyguard, ya, orang yang fisiknya besar. 2 orang lagi banding 1 pasti kalah. Nah, akhirnya ditanya, apa itu? Ya fulan, ya, dengan menyembunyikan isinya. Lalu perampok itu tidak sabar lagi, mari itu, diambillah semuanya dan dia tinggal mengalah saja. Akhirnya tiba di rumahnya dalam keadaan kosong. Mengapa? Karena tidak jujur dalam perjalanan. Kesimpulannya, ajaran Nabi Isa ini, orang yang jujur akan berbuah dengan kebahagiaan dan kesuksesan, dan orang yang tidak jujur sapu palu bakal kanan, artinya hasilnya akan menyesatkan. Demikian sekedar nasihat agama kita, bahwa ternyata sebutan kejujuran itu mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilaksanakan. Kejujuran itu ada 2 macam, kejujuran kepada diri sendiri dan kejujuran untuk menilai orang lain. Jujurlah dalam menilai orang lain dan jangan terlalu banyak berprasangka buruk, utamakanlah prasangka yang baik. Insya Allah berkah dan ridha Allah menyertai kehidupan kita semua. Demikian tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.